apa gitu. So the question is about the result of last ad hoc event, of what was the outcome of that, and how it's being used to mitigate disasters, and what are the challenges that you are giving this software engineers this time around. So perhaps we can answer that in three ways. I think I can perhaps comment on where we're going for this year. But maybe Chris, do you want to just talk about last year's solution from Jakarta and Stuart region globally? Ya, jadi di ROC pertama tahun lalu kemarin kebetulan saya menang, aplikasinya namanya SOS Launch. Jadi SOS Launch itu adalah aplikasi Android yang ketika terjadi bencana di sebuah tempat, seseorang hanya tinggal menekan satu tab saja di Android dan itu langsung blast ngirim ke GPS dan ke SMS ke beberapa device Android yang sudah ditentukan teman-temannya. Jadi saya sudah upload di GitHub, jadi biasanya itu open source, saya upload di GitHub dan sampai saat ini sudah ada sekitar, ya mungkin baru sedikit ya, tapi sudah ada sekitar 75 orang yang ngirim email ke saya dan menggunakan aplikasi itu untuk minta izin dikembangkan. Jadi harapannya dari aplikasi yang sudah kita buat bisa di open source dan semua orang bisa menggunakan, jadi tidak komersil. Student region? I will translate for you. Pardon me? I'm happy to translate for you. Thank you. Yeah, so one of the hacks or software solutions to win last year Ya, untuk yang dimenangkan tahun lalu was a hack called Chasm. And what this does is it's a landslide risk mitigation tool. ya, alat untuk mengukur bagaimana prediksi tanah longsor. Ya. So, but what the software community did was basically take this piece of this bit of software that could only be used by experts, and opened it up and made it accessible so people in the Caribbean, specifically Saint Lucia, could use this to reduce risk, landslide risk. Jadi aplikasi tersebut sempat dipakai oleh saat bencana terjadi di Karibia, di mana mereka bisa memprediksi kejadian. Is that right? Yes, Yes. well, I don't know. Yes, so you're on our interpretation. And I can comment on this year's problems here in Jakarta. So we have over 8 problem definitions specific to Indonesia, and globally there are 80 different problems. Jadi untuk tahun ini mereka memberikan challenge sebanyak 8, tapi dari seluruh dunia ada 80 tantangan yang mereka bisa cari solusinya. Can you give examples of each one? Yeah, so there are probably two examples I draw. The first is we're asking these software engineers to help us produce this risk in a box tool. Jadi untuk memproduksi satu alat yang namanya risk in a box. Risk in a box. Yeah. So the idea of this tool is a simple software solution that disaster managers can use to integrate and understand quite complex hazard and risk information. So where people are, what hazards they might be facing, and help them understand what they can potentially do about that, so disaster managers are better prepared and better able to start mitigating disasters and engaging with their communities. Okay, let's hope I can translate. Pak Topel will check. Saya menyarankan rekan-rekan biar paham risk in box itu seperti apa, karena kalau belum lihat barangnya, softwarenya pasti juga belum tahu. Jadi nanti akan Pak Trevor mungkin bisa memperlihatkan demo itu. Ya. Jadi intinya untuk membantu para pengelola risiko bencana untuk menemukan suatu software yang bisa mengetahui di mana sih orang itu berada, jadi kelompok orang ini apa, risiko mereka apa, lalu membantu para disaster managers, risk managers ini untuk mengatur apa yang diperlukan, seperti itu. Kalau tidak salah begitu ya? Tadi dari BNPB kan dikatakan kalau kebanyakan yang jadi masalah itu kan yang di lapangan gitu, dalam hal menginput data gitu. Nah, apa dari misalnya event ini ada semacam program yang bisa simplify gitu. So the difficulties from BNPB software to input the data during disasters, is there any challenges that you are giving the software engineers for this ad hoc event to solve the problem? So there's globally there are some like that. Here in Indonesia, not a disaster per se, but a small scale. We've got one problem definition
is something to allow motorists in Jakarta to SMS or Twitter or BlackBerry where floods have occurred and to observations of flood. And if the tool works, it will then produce an online map of where flooding is occurring in Jakarta. So we get to understand where floods occur. Motorists perhaps see where Macet is occurring, and we can get a picture of where the floods are in Jakarta. Much smaller scale, but those same tools, if they work here, could be applied in any disaster here. Can I add? Yeah. And the beauty of this is that the solution that gets created in Indonesia gets to also be used everywhere throughout the world. So people in Brazil get to also use this solution for Brazil. People in Morocco get to use this solution in Morocco. And vice versa, the community around the world that's producing these solutions, Indonesia gets to use those solutions themselves as well. And so one side of this is the solutions, and the other side is the community that's being created. Jadi kalau bisa saya bantu terjemahkan untuk yang Pak Trevor dulu, bahwa definisi problem yang akan diangkat pada saat ad hoc sekarang ini adalah untuk membuat satu program yang bisa melihat di mana area-area banjir atau area-area bencana yang secara langsung, yang juga dikontribusi melalui social media seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jadi itu akan digabungkan, SMS dan lain-lain. Dan kalau yang disampaikan oleh Pak Stuart, bahwa aplikasi yang akan dihasilkan di Jakarta dan Indonesia ini juga bisa digunakan di negara lain seperti di Maroko dan di tempat-tempat yang lain. Jadi tujuannya bisa diimplementasikan juga ke negara-negara yang sedang melakukan kegiatan ad hoc ini. So just add to that community. Oh, sorry. Saya nanya, ini apakah ini harus open source? Yeah. Dan apakah ini bebas dari copyright, artinya siapapun bisa mengambil? This is an open source. What about copywriting? Is it There issue with copyright? No, Can anybody use the application? Absolutely. All of the software that we are developing is open source. And the beauty of that is not just that anyone can use it, it also means that other developers can take it and make it even better. So that's a fundamental principle of this. Ya, jadi bisa digunakan oleh siapa saja, bahkan program-program yang sudah dibuat ini bisa dikembangkan lagi oleh para developer di seluruh dunia. And Yun, if people want to find the other source code from the last year competition, where do people can find? GitHub. All the software, GIT HUB. HUB. That's where the software is put, but you can also get to it through the Random Acts of Kindness website, so rock.org. Yeah. Okay. GITHUB.com is it? GITHUB.com. Ya, bisa di github.com atau bisa didapatkan langsung melalui link yang ada di rhok.org. Yeah. This is a site that software developed, like, it's a common open source software repository. So lots of different communities around the world use this global repository. How you define the language of problem? Maybe in C++ or maybe in Unix or It depends on the skills of the people that have. So Risk in a Box is written in a number of different languages, primarily Python, I think. But a lot of the solutions are written in C, C++, .NET, I have to keep Microsoft happy, you know, and lots of existing frameworks as well. So you know. So if they want to find who the winners will be for this event, they go to .org. Yeah, all the information will be put on that site. And just to keep us happy, it'll be on our website too. Dan ISBN website juga ada, dan rhok.org juga akan ada untuk Sorry, Stuart. No, that's fine. We were just going to link to your site anyway. Saya boleh Ya, Silakan. silakan. macam kompetisi ya. Kalau untuk pemenang itu
ada reward atau Is there a reward for the winner? This is some kind of competition. Can you confirm that this is some kind of competition, and would there be a reward for the winner? So yes, it's a there are prizes. I wouldn't say it's a competition. It's a community, and the community will decide amongst itself who has done the best piece of work. So in that sense, and then yes, we have some prizes that have been donated by a number of groups, and we can get you the detail where they're from. They're only small prizes, to be honest. The point is less about the winner and more about the community working together. And to be honest, I think the prize is less about what's given and more about software engineers being able to say they've helped disaster managers. So the community decides the winner. Community decides the Jadi winner. ini komunitas pertas ya berarti. Komunitas pertas yang bersama-sama intinya bekerja sama untuk menemukan satu solusi untuk memitigasi bencana, dan mereka sendiri yang menentukan siapa yang nanti akan Menjadi keluar pemenang. memberi keluar dengan solusi terbaik. Pak Bapak, Ya. sedikit lagi, karena ini sebuah kompetisi, harapan Bapak yang peserta-peserta Indonesia ini bikin apa Pak? Apa yang paling Bapak butuhkan untuk software itu? Apakah itu untuk aplikasi HP atau untuk komputer? Untuk kegunaan apa gitu yang Bapak harapkan? Jadi, Biar banyak yang ngerjain nanti Pak. betul. Jadi yang pertama yang sangat kita perlukan berkaitan dengan suatu software, itu salah satu yang kita kembangkan, yang kita inginkan. Kita sekarang punya protap baru. Saat kejadian itu kami akan menurunkan rapid assessment, satuan reaksi cepat, yang saat itu juga kita langsung mendata, kemudian menyampaikan mengenai informasi tadi secara cepat. Bahkan kalau perlu kita langsung press conference ke Jakarta baik dengan mass media, bahkan sampai kita pengennya sampai ke presiden. Karena memang tuntutannya seperti itu. Karena itu untuk kepentingan kedua, dalam kegiatan yang sifatnya pra bencana, kita memerlukan informasi-informasi yang dikembangkan teman-teman ini. Memang tidak bisa langsung satu software itu berlaku secara nasional. Seperti longsor. Longsor itu sangat tipikal sekali suatu daerah. Bagaimana tipe longsornya, apakah debris, apakah dia trip, itu sangat berbeda. Bagaimana mereka informasi tadi bisa menggambarkan informasi tersebut. Kalau gempa jelas, seperti software yang sekarang dikembangkan Risk in a Box, ya, itu kaitannya dengan kita punya kampanye 1 juta sekolah dan rumah sakit aman. Itu dunia, dan Indonesia sudah ikut di dalamnya. Bagaimana kita mendata suatu sekolah yang aman dan rumah sakit yang aman dari bencana itu seperti apa? FDA sudah mengembangkan melalui USB, jadi software yang dikembangkan, kemudian dengan open source melalui USB itu bisa diupload, bisa dioperasikan di tingkat kabupaten kota dengan model USB, sangat sederhana sekali, sehingga mereka masyarakat atau BPBD kalau di daerah itu mengetahui sekolah saya seperti apa. Ini masih prototipe, tentu hanya untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Barat. Mereka sudah punya datanya karena bersama dengan Auset, datanya dari Auset, sekolah-sekolah yang punya negeri maupun dari madrasah-madrasah yang ada, berapa distribusinya dan kondisinya seperti apa, jumlah muridnya berapa, guru berapa, spesifikasi sekolahnya bagaimana. Kalau terjadi suatu gempa katakan, berapa yang akan roboh? Itu mudah sekali dimasukkan ke komputer bagi para BPD tahu. Seperti itu. Terkolek lagi ke BPN. Ya, kita berharap itu nanti juga kita karena punya yang untuk nasionalnya. Mereka mendetilkan, akhirnya bertahuan sekolah yang benerannya roboh berapa. Itu langsung informasi ke kita, penting sekali. Satu lagi Pak, Ya. terakhir. Tapi teknologi ini kan selalu punya keterbatasan Pak. Betul. Dalam kasus Mentawai itu teknologi gagal total lah. Ketika bencana tsunami itu 5 menit, sementara Bapak untuk memproses early warning system aja 15 menit itu kan Ya. udah pasti nggak berfungsi. Terus apa yang akan dilakukan untuk itu Pak? Jadi tetap kita bagaimanapun tidak bisa memikirkan sesuatu yang makro, tetap karakteristik suatu daerah itu berpengaruh terhadap software tadi. Jadi software-software yang dikembangkan itu sangat tipikal, artinya sangat tergantung dari karakteristik baik geografisnya maupun dari jenis bencananya. Nah, ini kembali lagi
tentu saja ini juga akan kembali ke bagaimana kapasitas di daerah, karena mereka yang berada di paling ujung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, karena bupati, wali kota itu adalah penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bagaimana meningkatkan? Nah, tentu saja ini tidak seketika pertemuan ini